Oke, saya akan coba share screen ya, slide perkuliahannya ya. Oke, ini dia slide-nya. Apakah sudah terlihat ini slide-nya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, oke. Oke, ya ini sudah saya jelaskan apa itu stereoisomer ya, yang pasti isomer berarti rumus molekul sama, stereonya berbeda, berarti penataan dalam ruang 3 dimensi ya. Nah, kita fokus ke kiralitas ya, C kiral, karena kita ngomongin senyawa organik yang berfokus pada karbon, berarti kalau ngomongin C kiral, C itu kan tangannya maksimal 4. Nah, kalau ngomongin C kiral berarti C yang mengikat 4 gugus yang berbeda ya. Gugus di sini bisa unsur, bisa molekul gitu ya. Kayaknya contohnya ini ya. Kita langsung ke latihan 1. Carilah pusat stereogenik ya pada 2,3 di bromobutana. Jadi ini suatu senyawa alkana ya, ini senyawa sikloalkana. Nah, mungkin kalau kalian share screen agak sulit ya. Jadi nanti mungkin saya akan tanya di posisi berapa gitu aja ya pusat stereogeniknya ya. Oke, ini silahkan kalian kerjakan 1 sampai 3. Jadi langsung sekaligus. Ya, jadi nanti saya akan nanyanya sekalian gitu, langsung berapa orang gitu ya. Oke, silakan kerjakan dulu, waktunya mungkin 5 menit cukup ya, karena ini cuman baru masih gampang ya, baru nyari yang mana pusat stereogenik atau yang menjadi atom C kiralnya. Oke, silakan. Lima menit dari sekarang ya, nanti saya akan panggil. Boleh dinonaktifkan kameranya ketika ini biar sinyalnya mungkin bagus. Ibu, maaf. Ya. Oh, boleh ditampilin lagi nggak, Bu, soalnya? Belum Oh ya, kecatat. oke.
Makasih, Bu. Sebenarnya sih ini ada di slide ya. Saya nggak tambahin apa? Saya tambahin bagian bawah doang, deh. Tadi ini Zoom saya kelempar. Untung saya udah jadiin Levina co-host ya. Sinyalnya memang lagi kurang bagus ini. Saya hanya menambahkan yang bagian bawah ini ya, yang nomor 3. Jadi kalau mau lihat di slide dari course juga ada ya yang nomor 1, 2-nya. Oke, sudah saya rasa ya. Oke, saya akan bertanya. Ini masih gampang banget ya. Jadi saya yang nanya ya. Fajar ada? Fajar Adelina? Ada, Coba. Bu. Ada? Oke, silakan. Fajar. Nomor 1 di nomor berapa dan berapa gitu aja ya. Nggak usah digambarkan. Nanti biar saya yang gambarkan. C yang kedua dan 3. C2 dan C3 ya, itu pusat stereogeniknya. Jadi ada 2 ya, 2 pusat stereogenik atau 2 cekiral. Betul ya? Oke, jadi ini kalau saya gambarkan, pertama kita gambar strukturnya dulu ya. Ya, itu kenapa kita sudah mempelajari tata nama alkana terlebih dahulu kan ya. Jadi butana itu C-nya 4 seperti ini. Kemudian di nomor 2 dan 3 ada bromo seperti ini. Ya. Nah, sisanya H, jangan lupa H-nya masih ada. Sini H sisa 1, sini berarti sisa 3, sisa 1, sisa 3. Nah, betul ya yang Fajar bilang, di nomor 2 dan 3, ya, ini dia adalah pusat kiralnya atau pusat stereogenik, ya, karena dia mengikat 4 yang berbeda. Apa saja? BR, metil, H, dan ini nih, segini banyak nih. Nah, ya. Oke, jadi nomor 2 dan 3 adalah pusat stereogenik, betul. Nah, untuk yang B, ini sepertinya mungkin agak sulit ngejelasinnya ya, di nomor berapa dari sikloheksananya. Jadi saya gambarkan saja, 3 metil sikloheksana. Oke, ini agak ada yang aneh nggak sih kalian ngerasa? Ada yang aneh nggak coba? Ngerasa? Hah? Aneh, Bu. Kenapa Bu, aneh? soalnya ada angka 3-nya. Iya, Bu, bingung. Iya, betul ya. Kan kalau misalnya dia hanya metil sikloheksana, harusnya metilnya di nomor 1 ya. Jadi ini sepertinya salah. Anggaplah ini salah. Jadi kita terserah mau ini yang kita ganti jadi 1 atau saya sih maunya ini aja deh. Saya ganti jadi heksena. Nah, kalau ini bisa kan ya. Artinya heksenanya di nomor 1 sini. Nah, si metilnya di nomor 3 di sini. Nah, gitu ya. 3 metil sikloheksena. Nah, kira-kira cekiralnya di sebelah mana nih? Misalnya saya kasih ini nomor 1 ya, tadi 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nomor berapa kira-kira? Cekiralnya? 3. Nomor 3. Ya, betul ya. Di nomor 3 ini adalah pusat stereogenik. Kenapa? Karena dia mengikat metil. Di sini kan masih ada metil ya. Kemudian di sini ngikat CH2 dan seterusnya lah ya. Di sini ngikat CH rangkap. Gitu. Nah, intinya yang penting itu pertama, yang tidak mungkin menjadi cekiral adalah CH2. Tidak mungkin. Misalnya ini nih, ini nggak mungkin kiral. Kenapa? Jelas-jelas dia ngikat 2H. Ya kan? Kan nggak boleh ngikat yang sama ya.
Jadi nggak mungkin kalau CH2 atau CH3 itu jadi C chiral. Itu pertama, ya kan. Kedua, rangkap. Rangkap itu nggak mungkin jadi C chiralnya. Jadi nggak mungkin ini di nomor 2 atau 1 di sini. Gitu ya. Jadi C chiralnya adalah di C3. Seperti itu. Oke, sekarang yang nomor 2. Nah, ini bisa saya tanyakan ya. Kalian cukup menjawab yang saya panggil itu cukup menjawab yang ini 1 bromo 1 fenil atau 1 bromo 2 fenil. Bentar ya, saya minta yang menjawab adalah Pramita Kusuma, ada? Ada, Bu. Oke, silahkan Pramita. Yang mana? Yang 1 bromo 1 fenil etana atau 1 bromo 2 fenil etana? Kayaknya yang 1 bromo 2 fenil etana, Bu. Apa? Yang 1 bromo 2 fenil etana. 1 bromo 2 fenil etana. Kenapa alasannya? Ya, ini pilihannya Pramita. Sorry. Kenapa? Apa ya? Beda bahasanya, beda ikatannya gitu sih, Bu. Beda gugus. Oke, kita cek ya. Iya, beda. Etana. Kita gambar etana kan 2 C-nya. H-nya terakhir saja ya, makanya saya selalu H itu terakhir ya. Kemudian di nomor 1 ada bromo. Di nomor 2 ada fenil. Fenil itu berarti benzena ya, masih ingat kan? Nah, ini fenil. Oke. Nah, kemudian, bentar, ini ada apa sih? Oke, kemudian, nah ini ya, 1 bromo 2 fenil etana. Berarti sisanya ini apa? Coba Pramita. Berapa H sisanya Pramita? Di nomor 1, ini kan nomor 1 dia mintanya 1 bromo, 2 fenil. Di nomor 1 dan 2 sisanya berapa H masing-masing Pramita? Ini kan tangannya udah 2, berarti sisanya berapa H? Ayo, di unmute nggak kedengeran suaranya. Mohon maaf, saya kira udah di sisa 2, Bu. Sisa 2, kan sini berarti sisa 2, ini pun sisa 2. Berarti di nomor berapa yang jadi pusat stereogenik, Pramita? Oh, berarti hasilnya jawaban nomor 1 fenil. Iya, kalau misalnya seperti ini kan masing-masing saya bilang tadi CH2 tidak mungkin menjadi pusat stereogenik karena dia jelas-jelas ngikat 2 yang sama, 2H. Ya kan? Berarti ini tidak. Gitu. Coba kalau yang 1 ya. Nih kan kayak gini ya. Ini 1 bromo biar nggak penuh fenilnya di sini, nomor 1 juga. Nah, ini sisanya kan 3. Nah, tapi ini sisanya hanya 1H. Nah, ini menjadi pusat stereogeniknya di nomor 1 ini. Karena mengikat bromo, metil, fenil, dan H. Beda-beda semua kan ya? Nah, berarti ini jawabannya Pramita. Ya, seperti itu. Oke, sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3, saya minta yang menjawab adalah Hilmi. Hilmi Muhammad ada? Ada, Ibu. Ada, oke. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang E, Bu. Yang 3 metil 1 pentena. 3 metil 1 pentena. Yang E ya, Hilmi? Iya kayaknya, Bu. Oke, sudah digambar belum strukturnya, Hilmi? Satu, 2, 3, 4, 5. Di nomor 1 ada alkena, ya kan? 1 pentena. Nomor 3-nya ada metil. Sini ada metil. Nah, ini udah saya gambar nih ya strukturnya. Oke, sekarang pertanyaan saya, adakah yang punya jawaban lain? Atau saya tanya dulu deh yang ini. Ada yang tahu nggak ini punya C chiral nggak? Itu dulu. Yang jawaban Hilmi ini punya C chiral nggak? Punya, Bu. Ternyata, Bu, yang E, Bu. Punya, Bu. Di C nomor berapa, Hilmi? Yang nomor 3. Iya, nomor 3. Jadi gini, ciri khas, bukan ciri khas ya, biasanya kalau C chiral itu dia CH, itu dulu. CH, kan berarti H-nya cuma 1. Nah, sisanya berarti kita lihat sekelilingnya dulu ya. Nah, pas nih sekelilingnya isinya
vinil, vinil ya, bukan vinil, vinil rangkap 2, terus metil sama etil. Nah, berarti nomor E ini punya. Nomor A jelas yang tadi ya, ini dia nih. Ini A punya. Terus, nah, kira-kira ada yang punya jawaban lain selain E? Yang B, Bu. B. Apa? Yang C, Bu. Yang C, Bu. Oh, oke, Bu. banyak yang jawab C, tapi tadi saya dengar ada yang jawab B. Kita coba yang B dulu ya, baru ntar ke yang banyak jawabnya. Kita coba ke yang B dulu. 3 metil heksana, tuh 2, 3, 4, 5, heksana 5 ya. Nomor 3-nya ada metil. Nah, jelas ini ada H lagi. Heksana kurang 1 saya. Sini deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini. Ada cekiral nggak di 3 metil heksana ini? Ada, Bu. Ada. Di C berapa? C3, Bu. C3. Karena dia mengikat metil, etil, propil. Beda-beda kan? Walaupun yang terikat langsungnya C, tapi kan secara keseluruhan. Ngelihatnya tuh secara keseluruhan ya. Metil, etil, propil, sama H. Nah, berarti ini punya. Nah, sekarang tadi saya dengar banyak yang jawab 1, 2, 3 trikloropropana. Oke, kita lihat strukturnya ya. Propana berarti C-nya 3. Ini hapus dulu. Oke, kemudian baik di nomor 1, 2, dan 3, itu ada kloro. Nah, lihat sini ya. Nah, sekarang kita lihat masing-masing berarti sisanya berapa? 2. Yang kanan sama kiri. Yang tengah sisanya 1. Yang kanan sama kiri jelas tidak mungkin cekiral ya, karena CH2 tadi saya bilang tidak mungkin. Nah, ini CH. Ya kan? Oh, ada nih kemungkinan, baru ada ya kemungkinan. Kita lihat H, Cl, tapi kanan kirinya sama persis tuh, lihat. CH2Cl. Lihat keseluruhan ya, lihat gugus keseluruhan. Nah, artinya C yang tengah ini juga bukan cekiral. Ya, karena kanan kirinya sama persis. CH2Cl, CH2Cl. Jadi jawabannya adalah yang C. Betul, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait nyari pusat stereogenik dulu. Nyari cekiral dulu. Ya, mana yang punya cekiral, mana yang tidak. Ada yang mau ditanyakan? Ini belum ngomongin RS ya. Mudah-mudahan sih ini sudah paham. Karena kalau ini aja belum paham, susah nanti ke depannya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Kita akan langsung mulai menentukan R dan S. R rectus artinya memutar bidang polarisasi lagi. Memutar searah jarum jam ya, urutan prioritasnya. S berlawanan ya. Oke, ini tidak akan saya jelaskan lagi, sudah banyak contoh soalnya juga di video saya. Silakan yang latihan 2 kerjakan 5 menit juga ya. A, B, C ya. Silakan dikerjakan 2 latihan 2 nomor 1 A, B, C ya. Terserah kalian mau pakai cara apa enggak atau mau tebak-tebak juga boleh. Nanti saya juga agak sulit kalau menyuruh kalian share screen ya. Tapi nanti paling saya tanyain kenapa alasannya gitu. Nah, ini juga agak sulit jadi mungkin nanti kita bahas bareng aja ya. Oh gini deh, saya punya ininya. Nah ini nanti untuk yang S2 fenilbutana. Udah saya buat dalam bentuk pilihan ganda ya. Tapi yang nomor 1 dulu aja. Saya kasih waktu 5 menit kerjakan. R apa S? Pilihannya cuma 2 kok ya. Jadi kalian kalau tebak-tebak tuh gampang. 2, R atau S. Bu, izin bertanya sebelumnya, Bu. Oke, silahkan. Masih bingung untuk kalau misalnya ada soal yang metil sikloheksana, berarti itu sekiranya ada nggak ya, Bu? Apa? Metil sikloheksana. Oke, saya gambarkan ya. Metil, bentar ya. Ini kan sikloheksana. Metil, gini kan ya? Metil sikloheksana. Oke, berarti kan di sini ada CH3. Oh, kamu ngelihatnya di sininya ya.
Di sini Iya. dihitungnya sama apa tidak. Berarti lihat sekeliling dia. Yang ini kan dia ngikatnya ini CH2, ya kan? Ini CH2. Lihat lagi setelahnya, gitu loh. Jadi lihat sampai ada yang berbeda nggak, gitu ya. CH2 kan sama. Oke, kita lihat lagi setelahnya sampai keluar. Berarti CH2 lagi. Di sini CH2 lagi, ya kan? Nah, kemudian berarti masih sama juga, gitu kan ya. Nah, kemudian pas di bagian sini, ini ternyata adalah sesuatu yang sama, ya kan, gitu. Antara si yang ini, ya kan, maupun yang ini. Nah, berarti ini secara keseluruhan tidak bersifat kiral atau tidak memiliki pusat stereogenik. Karena yang ini dimiliki juga oleh ini, juga dimiliki sama ini, kan. Gitu. Jadi secara keseluruhan sih dianggapnya sama, ya. Berarti yang CH2 ini siklo gitu nggak bisa punya C kiral ya, Bu? tergantung ada substituen di sekelilingnya nggak, gitu ya. Oh, gitu. Jadi lihat sampai ada perbedaan, ya, sampai ada perbedaan. Misalnya kan tinggal yang berbeda, tinggal dilihat dua ini kan ya. Nah lihat kalau misalnya udah keluar masih sama, ya berarti kan itu sesuatu yang sama, seperti itu. Baik, Bu. Terima Ya, kasih. Ibu mau nanya, Bu. sama-sama. Ya silakan. Berarti kalau misalkan kasusnya cuma gugusnya itu metil doang, siklonya itu mau heksana atau pentana apapun itu tetap ini ya, apa namanya? Tetap kiral. Gimana? Kalau gugusnya metil, Iya, hanya satu terus dia metil. ada metil. Oh, tergantung. Kalau metil pentana, di nomor berapa metilnya? 3 misalnya. Nih, gini ya. Nih, metil pentana. Kiral nggak kira-kira? Kiral nggak? Ini berarti H, CH2, CH3, CH2, CH3. Kiral nggak kira-kira? Pasti kan kamu fokusnya di CH ya. Ini pasti bukan kiral, ini bukan kiral, ini bukan kiral. Ini kan. Nah, nomor 3 kiral nggak kira-kira? Kiral, Bu. Tidak. Kenapa? Karena dia mengikat H, CH3. Memang berbeda. Lihat tapi setelahnya, etil dan etil. Ya nggak? Nah, berarti kan dia apa? Punya, kalau kita bilang apa? Punya bidang simetri. Coba kamu potong di sini misalnya. Dia kan kalau ditumpuk gitu kan dia kan seperti kertas yang saling ketemu. Ujung sini sama ujung sini ketemu. Gitu. Ya, jadi tidak boleh ada satu pun yang sama, tidak boleh. Ya, jadi walaupun ini berbeda, tapi kan ini sama, CH3 apa etil sama etil, seperti itu. Ya, kalau tadi kan heksana beda, ada yang etil, ada yang propil kan, gitu. Ya, silakan. Berarti kalau misalkan yang kanannya tadi kan C-nya 2, kalau yang kirinya 3 aja berarti itu udah bisa dibilang kiral, Bu. Iya, yang tadi kan heksana. Yang heksana kan kanannya etil, tapi kirinya propil. Makanya dia kiral. Gitu. Makanya nggak selalu metil alkana selalu kiral. Nggak juga, lihat sekelilingnya lagi. Gitu ya. Oke, sudah 5 menit. Saya akan tanyakan Hanelia, ada Hanelia? Ya, Bu. Ya, oke, silakan. Nomor yang A, R atau S? R. R, oke. Ini saya tulis berdasarkan Hanelia dulu ya. Nanti jawabannya. R. Alasannya kenapa Hanelia? Karena urutannya itu yang pertama dari yang OH dulu. Betul. Habis itu yang CHO. Ya. Terus yang ketiga CH3. Iya, betul. Ya, betul ya. Lagi-lagi saya ingatkan ya, mungkin yang belum nonton videonya, untuk menentukan R atau S, pertama kita tentukan dulu urutan prioritas. Nah, urutan prioritas berdasarkan apa? Nomor atom. Nah, dalam tabel periodik itu dia nomor atomnya berurut dari kiri ke kanan gitu ya. Ini periode 1, lalu periode 2 juga sama, terus ketiga juga sama. Jadi intinya kanan, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke bawah semakin besar juga. Ya, seperti itu. Nah, artinya di sini kita fokus ke yang langsung terikat di pusat kiral. Jadi saya beri tanda nih ya, pusat stereogeniknya atau C kiralnya. Berarti O, C, C, gitu kan ya. Berarti O sama C mana yang lebih prioritas? Kalau H pasti terakhir. H itu kan paling kecil
nomor atomnya di sini paling kiri lah. Ya, jadi dia terakhir. Pasti O sama C duluan O. Ingat ya, di sini kan urutannya C, N, O gitu kan ya. O lebih ke kanan. Nah, berarti O nomor 1. Betul yang dibilang Hanulia tadi. Kemudian nomor 2. Nah, ini sama nih. COH apa CH3? Kita lihat. Di COOH yang paling prioritas siapa? O. Dia mengikat 2 O. Jadi ini dianggap dia mengikat 2 oksigen ya, kalau rangkap itu. 2 oksigen dan 1 H. Ya, jadi yang atas 2 O, 1 H. Yang bawah ngikat 3 H. Nah, berarti kita ngebandingin H sama O. Jelas. Prioritas yang O. Makanya ini nomor 2. Ini nomor 3. Nah, setelah itu kita lihat H-nya sudah di belakang apa belum. Kalau sudah di belakang, tinggal kita urutkan saja. Nah, seperti ini. Ya, searah jarum jam. Ingat ya, kalian tahu ya arah jarum jam ya. Nah, gitu ya. Nah, berarti dia R. Betul sekali. Nah, tapi kalau H-nya belum di belakang atau masih di depan, nih contohnya yang di nomor 2, nah itu bagaimana? Nanti kita akan lihat ya. Oke, ini saya hapus dulu. Saya tanyakan lagi yang nomor 1B-nya ke Faras. Ada Faras? Ada, Bu. Oke, wah, semangat amat Faras. Oke, silakan Faras. Nomor 2, jawabannya R apa S? Jawabannya S. S. Oke, urutannya nomor 1 siapa? Nomor 1-nya NH2. Oke. Nomor 2-nya CO2H. Nomor 3-nya CH2SH. Oke, sekarang bahas ya. Nomor 1, ini sekarang ngebandingnya hanya antara N sama C. Jelas N lebih prioritas. Tadi saya udah tulis ya CNO, N lebih ke kanan. Nah, ini pasti nomor 1 udah benar. Nah, COOH dengan CH2SH, kalau saya jabarkan berarti C atas ini mengikat 2O sama 1H. Ya kan? Sama kayak yang ini tadi. Ya. C ini mengikat 2, mengikat 3O dianggapnya. Ya. Gini, mengikat 3O. Kenapa 3O? Karena kan gini ngegambarinnya. C rangkap O sama OH. H-nya itu terikat di oksigen ya. Berarti kan dianggap mengikat 1, 2, 3. 3O. Nah, yang bawah mengikat 2H dan 1S. Nah, di sini yang suka keliru. Kita lihat mana yang paling prioritas di antara kedua ini dulu. Di sini yang paling prioritas ya O. Ini yang paling prioritas adalah S. Jadi langsung kita ngebandinginnya yang paling prioritas dengan yang paling prioritas. Jadi bukan secara keseluruhan. Ya. O sama S lebih prioritas siapa? Ayo, ada yang tahu O sama S lebih prioritas siapa? S. Nah, O, S, C, T, PO. Ingat di golongan 6A ya. S itu lebih ke bawah. Berarti ini lebih prioritas. Walaupun dia tapi setelah itu ngikat 2H, tapi kan fokus ke yang paling prioritas dulu. Gitu. Jadi langsung battle-nya yang paling prioritas dulu. Oke, dari S sama O ini menang. Ya udah, selebihnya nggak usah kita hiraukan. Gitu. Jadi salah. Bukan ini yang nomor 3. Ya, jadi nomor 2-nya CH2SH, baru nomor 3-nya ini. Gitu. Makanya saya bilang di video, lihat yang paling prioritas dulu. Jadi bukan ngebandingin secara keseluruhan ya, secara total. Oh, karena ini tapi banyakan 2H-nya. Bukan, tapi langsung melihat yang paling prioritas dulu. Karena S sudah ngalahin O, ya udah yang lain kalah jadinya. Seperti itu ya. Kan melihat yang langsung terikat. Ya, langsung terikatnya ini sudah langsung di battle nih berdua. Nah, kalau seperti ini berarti apa? 1, 2, 3 S ya. Nah, tetapi H-nya ngadap ke depan. Yang harusnya ngadap ke belakang. Berarti kita ubah menjadi R. Ya, jadi jawabannya R ya, bukan S. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Seperti itu. Sekarang yang C. Yang C saya minta Sabam. Ada Sabam? Iya, Bu. Iya, sorry. Sabam, coba nomor C. Jawabannya R apa S? S bukan, Bu?
Coba kita lihat ya. Jawaban kamu S ya. Ya, Oke. kayak Urutannya dari gimana, Sabam? yang N dulu ya, Bu ya? Ya, kemudian Baru ke CH2. CH2 fenil apa CH3? Oh, iya itu ada tambahannya ya? Ini ada fenilnya nih. CH2 fenil apa CH3? CH3, Bu. CH3. Oke, terus ini 3 Terus baru berarti. yang, ya. Ini mah kalau gini R tuh, Sabam. Astaga. Ya, Mbak. R yang jarum jam kan, Bu ya? Oh iya, Iya, salah, Bu. salah. Kebalik. Berarti R, Bu. R. Enggak, jawaban kamu tuh bener, S. Oh, bener, S. Jawabannya benar, tapi cara menjawabnya salah. Itu gimana tuh ya? Kalau pilihan ganda sih kamu berarti benar ya jadinya. Oke, jadi nomor 1 benar, N tidak diragukan ya. Nah ini kan CH2, ini kan ada C. Nah artinya yang nomor bawah ngikatnya 2H, ya kan, ini 2H, sama 1 C. Tapi yang atas 3H. Nah berarti ngebandinginnya H sama C. Mana yang lebih prioritas? C kan? Nah, Iya, Bu. berarti ini nomor 2, Sabam. Karena dia 2H sama 1 C. Fokus ke C-nya. C ini udah ngalahin H. Gitu ya. Nah, ini berarti nomor 3. Jadi benar jawaban kamu sebenarnya S. S. Ya, Ya, Bu. gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang ini ya, jadi kemungkinan besar kan karena sekarang sistemnya online, jadi paling nanti banyaknya PG ya. Kalau suruh ngegambar esai agak sulit. Nah ini saya coba buat yang tadinya esai, saya buat jadi PG seperti ini. Silakan kerjakan. 2 menit lah, ini mah cuman cap-cip-cup ya, pilihan ganda. Silakan. Gambarin dulu ya, pertama strukturnya gimana, urutan prioritasnya bagaimana.
Oke, sudah dapat? Coba saya minta Razan, ada Razan? Ada, Bu. Halo? Ada. Oke, Razan jawabannya apa? Ada 5 pilihan. Jawabannya yang D. Hah? Yang D. D. Oke, ini jawaban Razan ya. Alasannya kenapa? Kan yang Alasannya nomor, kenapa? kan yang nomor satunya yang fenil. Terus Oke. nomor duanya yang CH2H5 itu metil. Yang terakhirnya etil, yang ketiganya metil. Terus karena S Oke. jadi arahnya terbalik sejarum jam. Oke. Oke, ke kiri. Sekarang ya, ini saya simpen dulu ya. Saya lock dulu jawabannya ya. Sekarang kita bahas. Kita gambarin dulu. Jadi kalau sebaliknya, kalau tadi kan menentukan RS, jadi langsung. Kalau ini kan kita sebenarnya harus ngegambarin dulu ya. Siapa tahu isinya nggak cuma benzen CH3C2H5. Ini kebetulan aja semua pilihannya sama. Tinggal kalian ubah tinggal kalian urutkan prioritas ya. Digambarkan dulu 2 fenilbutana. Berarti gambar butana dulu. C-nya 4. Oke. Di nomor 2 ada fenil. Ini ya. Nah, ini kenapa saya jabarkan bukan C6H5, saya nulisnya biar nanti kelihatan urutan prioritasnya. 2 fenilbutana. Oke, seperti ini. Jadi ini sisanya CH3, ini H, ini H2H3. Nah, berarti ininya pusat stereogenik di nomor 2, makanya dia S2 fenilbutana ya. Nah, kita lihat di sini berarti C kiral mengikat H, CH3, etil sama fenil. Nah, mana yang lebih prioritas? Semuanya C, yang terikat langsung sama C kiral tuh C semua. Lihat berarti setelahnya. Kalau yang bawah, ini kalau saya jabarkan lagi, berarti C bawah ini ya, dia mengikatnya kan gini, ya rangkap 2 gitulah ya. Nah, gini. Nah, gini ya. Nah, ginilah ya. C ini mengikat 3C berarti. Saat ini kan C lagi nih. Di sini C lagi nih. Nah, ini C semua nih isinya. Berarti C bawah mengikat 3C. Ya. C bawah ini mengikat 3C. Terus fenil itu mengikat 3C, sedangkan C si etil itu mengikat bentar ya, saya tadi ini lagi keluar lagi. Oke. Sudah tertampil lagi ya? Sudah, Bu. Aman, Bu. Sudah, oke. Nah, ya. Mohon maaf ya kalau suka hilang begitu sayanya. Nah, jadi gitu ya. Jadi, nah kalau seperti ini baru kita bandingin keseluruhan. Karena kan intinya semua dari 2 ini kan sama-sama yang paling prioritas C. Gitu. Jadi misalnya ini kita udah bandingin 1C sama 1C, oke aman. Nah, sekarang bandingin 2H sama 2C. Ya jelas lebih prioritas yang ini. Ya, jadi betul ya yang dibilang Razan, paling prioritas itu fenil, kemudian etil, baru metil. Nah, kalau kita urutkan di sini, nah dia berlawanan arah jarum jam seperti yang diminta yaitu S. Seperti itu, ya. Oke, nah ini sih biasanya ya biar kalian nggak usah terus-terusan ngelihat sekeliling gitu ya. Biasanya semakin banyak C itu dia lebih prioritas. Misalnya propil lebih prioritas dibanding etil, dibanding metil biasa. Ya kan kenapa? Karena kan artinya dia ini semakin banyak C. Gitu. Ini kan C-nya 1 gitu misalnya. Ini C-nya nggak ada, mengikat 3H. Gitu ya. Terus juga ini, kalau ini kan ada rangkap, berarti kan artinya ngikat yang sama. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait bagaimana cara menentukan stereokimia R dan S. Itu dulu.
Tadi sudah menentukan mana yang kiral, sekarang bagaimana menentukan R dan S? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu, yang atom hidrogennya itu dihiraukan aja ya, Bu? Yang di belakang. Oh ini, tidak. Kita lihat, kebetulan ini di belakang, jadi saya putar dan dia berlawanan arah jarum jam S, oke, sudah pas. Kalau dia di depan, ya misalnya kayak yang mana tadi? Yang di depan ada kayaknya, yang ini. Nah ini ya. Ini kan sama persis nih sekelilingnya kan ya. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Tapi ini haknya di depan. Nah, berarti kita urutkan prioritas biasa dulu, ya 1, 2, 3, ya kan, urutkan prioritas biasa gitu. Berarti kan S, tapi kita balik gitu. Jadi kalau haknya di depan kan tidak sesuai aturan. Sesuai aturan itu kan kalau haknya di belakang. Nah, jadi gimana caranya? Kalau yang tadinya di depan kita putar ke belakang, pasti nanti prioritasnya jadi berbalik. Ya, prioritasnya jadi berbalik. Nah, jadi yang tadinya S menjadi R. Ini makanya nomor 2 kenapa R? Karena haknya di depan, padahal urutannya sama nih. C6H5 di atas, C2H5 di samping, tapi bedanya di sini doang nih. Diputar ini doang. Gitu. Ya. Jadi makanya saya biasanya tentukan dulu aja biasa R apa S, terus kita lihat haknya di depan apa belakang. Ini kebetulan haknya memang sudah di belakang, jadi ya udah langsung aja. Seperti itu, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, ini latihan 3. Ya. Jadi latihan 3 pertama kalian tentukan dulu ini R atau S. Kemudian cari yang mana enantiomernya. Berarti misal ini R, cari mana yang S. Atau ini S, cari mana yang R. Seperti itu. Ya. Oke, 5 menit juga sama. Silakan.
Oke, sudah ya, saya rasa ya. Mudah. Saya ingin yang menjawab Rika Yustika Sari ada? Ada, Bu. Ada. Oke, Rika yang senyawa A itu R atau S itu dulu? S, Bu. Apa? S. S. Oke, alasannya urutan prioritasnya bagaimana? Urutannya dari O ke C2H5, kemudian CH3, terus H. Cuma karena hanya di depan, itu kan jadinya R. Cuma hanya di depan dipindah ke belakang gitu kan jadi S gitu. Oke, betul ya. Jadi masih ingat ya, kalau bentuknya visor seperti ini, visor itu jadi dia garis-garis aja gitu ya, kayak tulang ikan. Itu yang bagian datar itu adalah tebal. Nah, seperti ini. Nah, yang bagian tegak itu putus. Nah, kita lihat H-nya itu di datar, berarti dia di tebal. Oh, oke. Dari awal kita udah ingat, jangan lupa. Ini nanti kita balik. Nanti, sekarang kita biasa dulu aja ya. Betul sekali tadi Rika bilang nomor satunya O, ya kan? Karena ngebandingnya hanya O sama C, udah. Jadi O pasti nomor 1. Nah, sekarang C2H5 dengan CH3. Tadi sudah, etil sama metil lebih prioritas etil, ya. 2, 3. Nah, kan urutannya kan gini berarti. Nah, searah jarum jam berarti R awalnya. Tapi ingat, harus dibalik karena H-nya ada di depan. Nih, di depan. Berarti dibalik menjadi S. Betul sekali. Nah, untuk enantiomer, kalau atas bawah sama, sebenarnya mudah. Tinggal kita ginikan. Ya. CH3, C2H5, gitu ya. Tinggal dibalik, yang tadinya OH di kanan jadi di kiri. Nah, ini OH gitu. Jadi kayak bercermin. Ini H. Ini pasti R. Kan kita mau balik ya, tadinya S jadi R. Tapi di sini nggak ada kan yang seperti itu. Ya kan? Ya mau nggak mau satu persatu kita harus cari dulu konvensinya R apa S gitu, stereokimianya R atau S. Jadi kita cari yang R di antara A, B, C ini yang mana? Kan tadi jawaban kita yang ini ya, S. Berarti cari yang R yang mana? Yang mana, Rika? Enantiomernya? Yang B. Dari yang senyawa A? Yang B. Apa? B. Oke, kita lihat ya. Tadi udah disebutkan nama Rika, nomor 1 O, nomor 2-nya etil, nomor 3 ini. Nah, karena H-nya sudah di belakang, nih lihat ya, di sini sudah di belakang. Jadi nanti jangan lupa, tidak perlu kita balik. Jadi kita lihat 1, 2, 3. Oke, sudah sesuai ya. Searah jarum jam, berarti R. Nah, ini enantiomernya. Seperti itu ya. Jadi enantiomer itu adalah kebalikannya. Ya, stereokiminya yang tadinya R jadi S. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terkait visor, jadi sebenarnya sama kayak tadi cara menentukannya, cuma bedanya ini karena bentuknya visor, ya ingat aja yang ini. Kalau dia di depan, tinggal kita balik, ya tadinya R jadi S gitu ya. Tapi kalau memang sudah di belakang ya aman. Gitu. Tidak ada? Mudah-mudahan sampai sini masih paham ya. Gitu. Oke. Oke, nah sekarang kita ke stereoisomer. Jadi kita sudah ngebahas yang kalau cekirannya lebih dari 1, gitu ya. Jadi banyaknya atau berapa banyak isomer yang akan terbentuk, ya, itu tergantung dari cekiralnya. 2 pangkat N, N-nya itu adalah jumlah si cekiralnya atau pusat stereogeniknya. Terus ada yang namanya enantiomer, tadi sudah tahu ya, enantiomer itu bayangan cermin, berarti kalau yang tadinya S pasti jadi R atau sebaliknya. Nah, itu semua diganti. Kalau dia ada 2 cekiral, ya dua-duanya diganti. Kalau ada 3, tiga-tiganya diganti. Gitu. Tapi kalau dia stereomer, salah 1. Atau bisa juga salah 2, gitu. Maksudnya bisa 1 atau 2 yang diganti, yang penting tidak semua. Ya, tidak semua. Gitu. Oke, kita langsung ke soal latihan 4. Silakan dikerjakan. Ini sudah ada 2. Yang nomor 1 dulu ya. Berarti saya nggak usah ngomong ya. Ada berapa pusat kiralnya. Pokoknya kalian cek mana pusat stereogeniknya dan konfigurasinya apa saja. Gitu. Ya, silahkan.
Lucu ya itu ya. Itu sih itu punya uang. Sisanya. Nanti sisa mbok kami mie sama. Nakal kok. Naik ya. Naik. Oke, sudah ya. Coba saya minta yang menjawab adalah siapa nih? Handika, ada Handika? Ada, Bu. Oke, Handika. Jawabannya apa? Yang 2S 3R. 2S 3R. Oke, jadi ini maksudnya nomor 2-nya ya kali ya. Ini bingung juga nih penamaannya nih. Penomorannya ya. Oke. Jadi ini ya cekiralnya ya, 2S 3R ya. Oke, yang nomor 2, prioritasnya nomor satunya siapa? Yang N. Yang N aja. Nomor 2, nomor 2. Oh. Yang nomor 2 O. Oh ya. Oke. Oh, berarti terbalik 2R 3S harusnya. Oh ya, oke. Kamu maksudnya dari bawah ya? Iya. Oke. Ini ya, berarti ini maksud kamu 2S di sini ya. Pokoknya ini S lah ya, ini R gitu lah ya. Iya. 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian yang ini yang bawah dulu, apa yang atas dulu deh, terserah deh, yang atas dulu deh. Misalnya tadi nomor satunya siapa? Si O. Oke, nomor 2-nya? Yang vanilnya. Yang bawah apa atas? Yang atas. Atas, berarti ini nitrobenzen ya? Oke, nomor 3 yang bawah. Oke. Kemudian yang ini?
Yang S-nya, sekarang yang bawah? yang NH. Nomor satunya siapa? Yang NH. Nomor 2-nya? Nomor 2-nya yang atas. Atas. Nomor 3-nya yang bawah. Oke, kita akan lihat ya. Oke, saya mulai dari yang atas dulu. Nih kalau misalnya saya jabarkan cuma 4 aja biar mudah ya. Berarti yang atas ini, C atas ini, C kiral atas ini dia mengikat O, ya kan? Mengikat H, mengikat C dan C, sama atas bawah nih mengikat C ya. Oke, jadi atasnya C, C. Nah, pasti nomor 1 adalah O, benar ya, yang dibilang Handika. Nah, sekarang yang atas sama bawah. Yang atas tadi saya bilang kalau benzen gini artinya dia mengikat 3C, ya enggak? Rangkapnya ada 2 plus 1C lagi kan. Berarti yang atas ini mengikat 3C saja. Ya. Sisanya kan bawahnya udah ngikat dia, makanya 4. Nah, yang bawah dia mengikat C, dianya nih ngikat N, H sama C. Ya, yang bawah ini dia ngikat N, H sama C. Nah, yang bawah ini dia ngikat N, H sama C. Nah, kira-kira pertanyaan saya, mana yang lebih prioritas, atas atau bawah? Bawah. Coba ada Bawah. Bawah. Kenapa? Ada N. Karena ada N-nya. Iya, langsung kita ngelihat, oke, istilahnya mana jagoannya gitulah. Kalau namanya bertanding kan yang pertama diturunkan jagoannya kan, gitu. Karena ini N ini sudah mengalahkan C, ya sudah, ini lebih prioritas walaupun dia ada H. Ya, jadi kita nggak ngebandingin keseluruhan gitu, tapi pokoknya ngebandingin sudah ada yang beda aja. Ini kan udah beda nih N sama C. Oke, ini lebih prioritas, berarti ini harusnya Handika. Gitu. Jadi ini yang nomor 2, baru ini nomor 3. Nah, sekarang kita putar dulu, lihat. Ini kita abaikan dulu nih si H-nya, mau di depan, mau di belakang, kita lihat dulu apa pemutarannya. Oke, dia berarti apa? S ya. S. Ya kan? S. Berlawanan kan? Nah, tetapi karena H-nya dia di depan, ya ingat datar itu di depan, berarti diputar menjadi R. Sebenarnya kamu benar jawabannya Handika R. Ya, tapi caranya salah lagi-lagi sama seperti yang tadi siapa tuh ya. Gitu. Jadi benar jawabannya R. Gitu ya. Nah, sekarang yang bawah. Coba yang bawah kamu bilang S tadi ya. Ini saya hapus. Saya bikin kayak tadi lagi ya. Saya biar nggak pusing, fokus ke sini ya. C yang nomor bawah inilah. Saya nggak tahu urut nomornya itu, pokoknya seperti ini. Nah, yang ini mengikat H, N, C, C juga. Nah, lagi-lagi N pasti lebih prioritas dibanding 2C dan 1H. Ini nomor 1. Nah, sekarang C sama-sama C. Baru lihat lagi C atas ya. Dia mengikat apa berarti? H, O, dan C ya. Jadi C atas ini mengikat H, O, dan C. Yang C bawah mengikat 2H dan 1O. Ya, 2H dan 1O. Nah, kita lihat yang paling prioritas sama-sama O. Oke, ini berarti bandingin sama ini. Aman. Udah setara lah ya istilahnya. Baru setelahnya lagi, H bandingin sama C. Jelas lebih menang yang C. Berarti ini nomor 2. Ini nomor 3. Nah, sekarang kita lihat sini 1, 2, 3. Berarti dia apa? S, ya kan? Ya, dia S menjadi R. Kenapa? Karena balik lagi H-nya itu dia mengarah ke depan karena dia datar. Ya, jadi pokoknya sama-sama R. Konfigurasi di sini itu sama-sama R. Ya, seperti itu. Ya, jadi yang bawah salah tadi ya Handika ya. Tadi Handika jawabnya S kalau nggak salah ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terkait menentukan stereokimia kalau 2 kiral ya, karena memang agak ribet kalau 2 itu kan berarti atasnya lebih kompleks, bawahnya kompleks gitu. Oke, mudah-mudahan tidak ya. Ibu maaf mau tanya. Ya, silakan. Cara menentukan urutan di 2S 3R-nya itu gimana ya, Bu? Penomorannya, yang mana yang 2, yang mana yang 3? Yang atas atau yang bawah? Itu sih balik lagi ke ini ya, materi apa sih namanya?
Ini kan senyawanya kompleks ya. Tapi kalau kita perhatikan secara keseluruhan ini dia memiliki induknya ini alkohol. Jadi kayaknya nomor satunya itu yang bawah. Nomor 1 ya kan karena ada alkohol, kemudian ini nomor 2, baru ini nomor 3. Balik lagi ke yang materi benzen ya. Benzen kan bilang kalau ada gugus fungsi lain selain karbon ya, yang jadi induk adalah si gugus fungsi tersebut, gitu kan ya. Berarti ini kan jadi induk, gitu. Makanya nomor satunya ini alkohol, ya. Nah, jadi ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Ya, tapi untuk namanya sepertinya tidak akan saya jelaskan di sini. Nanti kalian malah tambah pusing kalau penamaannya. Yang jelas nih nanti ada diol kan, alkoholnya ada 2. Kalau ini senyawaan dari amina. Sorry, ini amida deh. Ini ya, nah gini, amida. Nah, ini belum kalian pelajari kan ya, amida nantilah ya di turunan asam karboksilat. Gitu. Yang penting ini penomoran aja. Oke. Nah, sekarang yang nomor 2. Kalau yang nomor 2 ini saya beri nomor aja ya. Misalnya 1, 2, 3. Kenapa saya mulai dari kanan? Karena ini ingat ya, ada karbonil. Karbonil itu kan lebih prioritas dibanding benzen. Ya, tadi aja OH aja lebih prioritas OH ya. Pokoknya benzen tuh merasa kalau ada gugus fungsi lain selain karbon, dia jadi induk. Gitu. Ya, jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini adalah senyawa 9 tuh nona ya. Nona, tapi ada keton. Jadi nonon. Ya. Nonana, jadi nonanon. Oke, silakan kalian cuman tentukan saja mana saja pusat stereogeniknya dan ada berapa stereoisomer. Mudah sekali ya. Ini sudah saya kasih nomor, tapi tinggal tentuin pusat stereogenik di nomor berapa. Kalau ada 1, 2, 4, 3 terus seterusnya dan berapa stereoisomer dari rumus yang 2 pangkat N tadi. Oke, silakan. Ibu. Ya, silakan. Enggak. Ibu izin bertanya. Iya, Yang silakan. tadi Bu kan berarti kita tuh fokusnya cuma di bagian garisnya aja ya Bu. Iya. Maksudnya kan tadi panjang NH, CO, CL, ya yang itunya. Berarti itunya emang nggak usah dilihat. Iya, gitu ya, Bu? panjangnya nggak usah. Pokoknya kalau udah ada yang berbeda, ini kan udah jelas berbeda N, yang lain CC. Kecuali kalau ini N juga, ya kan? Nah, baru lihat setelahnya N-nya ini ngikat apa saja. Oh, N ini ngikat H sama C gitu kan. Kalau N ini misalnya ngikat H saja kayak gitu. Kalau udah ada yang berbeda, belakang-belakangnya nggak usah dihiraukan. Bukan Bu, maksudnya di kiralnya itu loh. Kiral. Ya, kiral. di kiralnya kenapa? Nggak usah, kita berarti di bagian panjang itu nggak usah ngelihat dia ada kiral nggak gitu. Oh ya, nggak usah. Ya, pokok fokus misalnya kayak ini kan tadi makanya saya pisahkan bagian kiral yang ini kalau saya uraikan jadi seperti ini ya, ada yang ikat N, H, C, C gitu. Gitu kan maksudnya? Iya. Oke, ya. Ayo, mudah nih. Tadi saya udah kasih clue ya kayak gimana aja yang jelas bukan kiral. Ya. Oke. Karel ada Karel? Ada, Bu. Ada, oke. Karel, di nomor berapa saja pusat stereogeniknya, Karel? Ini udah saya kasih nomor nih, biar mudah. Di nomor, bentar, Bu. 3, ya, Bu. 3, oke. Saya tulis aja dulu jawaban kamu terus. Sama 7. 7. Ada lagi? Udah kayaknya, Bu. Udah, berarti berapa stereoisomernya? 4. 4. Kenapa 4? Soalnya yang kan itu 2 pangkat 2, Bu. Iya, 2 pangkat 2. Oke, betul ya. Kamu jangan ragu atuh. Kalau benar jawabannya harus yakin ya. Kalau misalnya sidang kompre, kalau misalnya jawaban benar nggak yakin tuh malah dicecer sama dosen pengujinya ya. Jadi harus yakin kalau ngerasa benar ya. Oke. Ya, Yang jelas, betul ya tadi Karel bilang 3 dan 7. Kenapa? Pertama,
Nomor 1 yang CH3, jelas bukan. Terus ini karbonil, ini rangkap. Ingat ya, rangkap ini juga ya, pokoknya kalau ada rangkap itu jelas bukan kiral. Terus udah gitu 4, 5, 6 ini kan CH2 semua nih. 8, 9 CH2 juga. Ya kan? Terus ini CH2, CH3. Nah, berarti biasanya tuh saya bilang makanya yang CH. Ya kan? CH. Dia ngikat etil, terus ngikat karbonil sama apa nih COCH3 lah ya, sama ngikat yang panjang inilah. Ya, nah ini juga 7 sama, beda-beda nih, ngikat etil, ngikat yang segini banyak nih, sama yang segini banyak. Ya, jadi betul ya, cekiralnya hanya di C3 dan C7. Karena ada 2 cekiral, berarti pusat stereoisomernya 2/2, jadi 4. Seperti itu. Oke, nah sekarang yang nomor 3 sama 4. Ini nomor 4 ya, yang bawah ini saya tambahkan dari bank soal yang dibuat di Departemen Kimia ya untuk materi kimia organik. Ya. Ini pilihan ganda ya. Jadi kalian pilih aja A, B, C, D, E. Kalau ini harus digambarkan atau bukan digambarkan lah. Kamu harus tahu dulu berapa stereoisomer ya. Kalau gambarkan nanti saya bingung ya share screen-nya gimana. Pokoknya ada berapa? Ada berapa stereoisomernya. Oke, silakan. Oke, saya mau tanya yang nomor 4 dulu ya. Karena nanti setelah ini saya mau hapus nomor 4-nya, saya mau gambarkan semua stereoisomer yang ada di asam tartarat. Oke, saya mau tanya ke Gracia. Ada Gracia? Ada, Bu.
Oke, nomor 4 dulu. Ya, ini pilihan ganda kalau gampang. Ya, A, B, C, D, apa E? Yang dia stereomer. Dias. Kalau saya nggak salah yang A ya, Bu. Yang A ya? Oke, yang A. Ada yang punya jawaban lain? Saya, Bu. Saya, Bu. Apa? Saya C. C, Bu. C, Bu. Apa? C. Oke. Jawabannya yang C, Gracia. Kenapa? Ada yang tahu dia stereomer itu apa? Salah satu gugusnya beda. Iya, betul. Kan tadi kalau enantiomer tuh pasangan cermin. Jadi kayak dicerminkan. Cerminkan itu berbeda semua ya. Jadi misalnya, nah ini nih enantiomer. Yang tadinya kanan ke kiri. Nah, kan tangannya kan jadi deketan nih, yang OH-nya jadi deketan gitu kan ya. Nah, ini enantiomer, ini juga enantiomer tuh. Ya kan? Jadi enantiomer itu pasangan cermin gitu. Jadi dicerminkan, berkebalikan. Jadi kalau di sini konfigurasinya misal ya, saya nggak tahu ini saya belum nentuin dia R apa S, pokoknya anggaplah ini RR ya, berarti ini jadi SS. Jadi benar-benar berkebalikan, SS gitu. Ini juga sama, misalnya ini RS jadi SR gitu. Tapi kalau dia stereomer berbeda tidak pada semua konfigurasi. Biasanya sih salah satu aja ya, tidak semua. Gitu. Jadi ya salah satu. Nah, ini kan misalnya ini kanan, ini berubah jadi kiri, tapi yang ini tetap ya, OH-nya kiri, dia tetap di kiri. Nah, jadi ini doang nih yang berubah nih. Nah, ini doang nih berubah. Ini sama persis. Jadi dia stereomer tuh yang ini. Ya, yang lainnya kita lihat tuh yang lainnya adalah enantiomer. Nah, sebentar saya hapus dulu. Oke. Mana tadi? Nah, ini ya, udah saya hapus. Oke. Coba saya ingin yang menjawab. Arik, ada Muhammad Arik? Hadir, Bu. Oke, ada berapa stereoisomernya, Arik? Awalnya ketika saya konfigurasi itu saya dapat 4, Bu. Tapi karena mengingat kalau misalnya bidang itu simetri maka tidak boleh tidak boleh akiral, maka cuma dapat 2, Bu. Dan itu diastereomernya gitu. Oke, ya bagus sekali ya. Jadi jeli melihat soal ya. Oke, pertama pertanyaan saya, di C kiralnya nomor berapa saja? Berarti kan ini nomor 1 ya pasti karbonil, sama lah dari kiri juga nomor 1, bebas lah pokoknya ini ya. Di nomor berapa saja C kiralnya, Arik? Nomor 2, Bu. 2 dan 3. 3, oke, betul ya. Kalau kita melihat C kiral satuan, persatuan karbon, 2 dan 3 itu kiral. Karena mengikat H, COOH, OH, dan yang banyak ini nih. Yang kiri juga sama. Ya, jadi kalau dibilang ada berapa C kiral? 2. Jadi kalau dari perhitungan sebenarnya 2 pangkat 2 adalah 4. Tapi kalian harus jeli lihat dari segi sini ya. Kalau kita lihat kan dia kayak simetri gitu ya. Nih kalau saya buat di sini ya. Nah, di sini kan seperti simetri itu sama persis OH, OH, sini COH, COH. Jadi kalau kalian gambar nanti akan diperoleh yang namanya meso. Nah, gini. Ya, meso itu berarti COOH. Ini juga COOH. Nah, di sini OH, di sini OH, di sini H, di sini H. Nah, kalau dicerminkan, berarti kan OH-nya di kiri dua-duanya. Ya. Nah, ini dua struktur ini adalah struktur yang meso gitu ya. Meso itu artinya dia punya bidang simetri. Nah, kalau kalian potong di sini coba lihat ya. Karena kan ketemu OH ketemu OH, H ketemu OH, COH ketemu COH. Nah, jadi kedua ini kita sebut adalah senyawa akiral atau bukan kiral. Nah, jadi kita tidak masukkan ke dalam stereoisomer.
Jadi kalau ditanya ada berapa stereoisomernya, ya kecuali 2 ini. Ya, yaitu berarti 4 dikurang 2. Hasilnya nanti hanya 2. Yang mana aja? Ya misalnya salah satunya kita ganti. Gimana sih? Misalnya ini saya ganti ya, ini H, ini jadi sini. Nah, ini tetap. Nah, ini. Berarti kalau dicerminkan, ini H, tetap. Ini OH. Nah, ini dia bukan bidang simetri nih. Coba kalau kalian ambil garis di sini, dia kan nggak ketemu. OH ketemunya sama H. H ketemu sama OH. Berarti kan nggak ketemu ya. Berarti ini kiral. Jadi hanya diperoleh 2 struktur ini saja, 2 stereoisomer. Ya, jadi betul sekali ya. Jadi kalian harus jeli, jangan langsung oke, udah 2 kiral, lo dari rumus 2 pangkat 2 4. Nah, jangan salah, lihat dulu struktur keseluruhannya. Ada yang membuat dia menjadi tidak kiral. Seperti itu. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan? Terkait stereoisomer, kemudian ada lagi yang namanya meso. Mudah-mudahan masih jelas ya, karena kan stereoisomer mah mudah ya, 2 pangkat N gitu. Nah, sekarang kita mulai ke soal hitungan. Nah, ini ya. Ini saya tambahkan, karena kalau dari slide kan sudah saya kasih contoh di video ya, cara menghitungnya. Jadi saya buat lagi soal baru, ya, bentuknya PG. Silakan dikerjakan. Ya. Dihitung-hitung ya, pakai kalkulator. Atau dari HP juga boleh. Jadi nanti kalau ujian, bawa kalkulator ya, atau handphone berarti ya. Oke, sudah ya?
Oke. Saya minta yang menjawab Radea, ada Radea? Ada, Bu. Oke, jawabannya apa? Ada nggak jawabannya? Saya belum ngitung sini. Bu, maaf saya belum ngerti. Oh, belum ngerti? Nggak ngertinya di mana? Nggak ngerti bagian pelarutnya. Pelarutnya, maksudnya? Karena belum nonton videonya sampai akhir. Oh, berarti itu kan masalahnya belum nonton ya? Iya, Bu. Oke, sudah. Puja, ada Puja Agesti? Hadir, Bu. Iya, dapat jawabannya? C bukan, Bu? C. Oke, nggak tahu, saya belum menghitung juga. Pokoknya yang penting nanti kita masukin ke rumus ya. Oke, rumusnya gimana, Puja? Yang ditanya rotasi spesifik ya, berarti yang dalam kurung siku sama dengan apa? Sama dengan plus 0,75 derajat per Oke, sudut 10. rotasi. Ya. Simbolnya dulu aja, sudut rotasi dibagi. Sudut rotasi dibagi L dikali C. L dikali C, dikali pelarut. Ah? Pelarut? Ya. Kali konsentrasi udah gini aja. Kan yang ini ya. Nah, ini ya. Alfa L kali C. Maksudnya pelarut di sini tuh ini punyanya pelarut ya, maksudnya apa ya, bingungin pelarutnya ya. Nggak usah dilihat lah, pokoknya intinya alfa spesifik sama dengan alfa atau sudut rotasi teramati dibagi panjang tabung dikali konsentrasi, udah gitu aja. Ini konsentrasi maksudnya konsentrasi punyanya pelarut gitu ya. Oke, jadi langsung aja alfanya adalah 0,75. Oke, dibagi L-nya panjang tabungnya 10 ya. 10 dikali berapa? Kan kita mintanya dalam apa? 10⁻1 ya. Mintanya kan dalam desimeter. Ingat, dia mintanya dalam desimeter. Nah, konsentrasi ini adalah gram per mili. Nah, ini kebetulan udah. Ya udah tinggal 1 dibagi 100. Nah, udah dimasukin ke soal. Ya. Hasilnya berapa nih? Udah dihitung belum? 75, Bu. 75, Bu. Berapa? 75. 75. Berarti yang A ya? Ya. Oke, saya belum ngitung sih, coba ya. Berarti kan itu 1 bagi 100, 0,01. Iya, 75 ya, jawabannya yang A. Gitu. Udah gini aja, simpel ya. Alfa dibagi L kali C. Jadi yang pelarut tadi ini nggak usah dihiraukan ya, kan saya sudah kasih contoh yang di video ya. Maksudnya ini konsentrasi pelarut gitu, gram per mili gitu ya. Ibu maaf. Ya. Itu waktu pas di video kok saya dengar yang panjang tabungnya tuh harus dalam desimeter ya, Bu? Iya, memang dalam desimeter. Ini kan makanya saya ganti kan 10 cm. Ya kan? Nah, ini jadi desimeter 10 kali 10⁻1. Kan desimeter kan di atasnya centimeter kan? Nah, gini ya, kan? Nah, ya, jadi makanya ini saya kali 10⁻1. Ini dalam desimeter. Nggak apa-apa. Ini gram per mili. Ya, ingat, gram per mili. Nah, ini udah kebetulan gram, ini mili, udah pas. Gitu. Kalau belum, misalnya ini masih dalam liter atau ini masih dalam kilogram, ya dikonversi dulu, jangan lupa. Seperti itu. Ini mah derajat biasa. Ya, jadi jawabannya A ya. Oke, nah sekarang terakhir. Iya, silakan. Jadi yang suhu sama panjang gelombang itu ya buat apa ya ntar ya? Suhu sama panjang gelombang itu apa ya istilahnya buat standar saja gitu. Tapi biasanya kan kita ngukur pada suhu yang standar, misalnya suhu kamar gitu, atau masih dibilang 20. Jadi 20 derajat sampai 30 derajat itu masih dibilang standar. Jadi ini buat nulis di atas sininya aja nih, buat keterangan. Ya, di sini. Nah, ini keterangan suhunya berapa, panjang gelombangnya berapa, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau
dibandingkan gitu loh. Misalnya saya punya senyawa anu, ya kan? Senyawa ini rotasi spesifiknya sekian gitu. Misalnya tadi rotasi spesifiknya 75 derajat. Nah, coba kita lihat di standar. Jadi itu ada buku standar gitu, rotasi spesifik ketika suhunya sekian, panjang gelombangnya sekian. Kalau rotasi spesifiknya 75 misalnya itu adalah untuk senyawa kiral misalnya tadi mentol seperti itu. Ya, jadi itu hanya untuk keterangan saja, tidak dimasukkan ke rumus. Jadi rumusnya hanya pakai yang ini saja. Alfa per L kali C. Seperti itu ya. Jadi ini hanya kayak keterangan kondisinya lah. Kondisi ketika dipur itu ketika suhu sekian sama panjang gelombang berapa. Misalnya gitu. Ya. Paham ya, Pak Dia? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Sekarang terakhir ini tentang pilihan ganda aja sih buat teori lah gitu ya. Karena kan yang bagian belakang itu kan nggak ada soal latihannya ya. Gitu. Oke, silakan coba nomor latihan 6. Dibaca dulu 1 menit, 2 menit lah, 2 menit. Oke, yang latihan 6. Siapa yang bisa jawab kira-kira? Jawabannya apa? Yang E bukan, Bu. Yang E. Siapa tadi yang jawab? Bunga. Bunga, oke. Alasannya kenapa Bunga? Soalnya di slide gitu. Yang molekul akiral nggak bisa memutar, itu alfanya 0. Oke, betul ya. Alfanya 0. Dia tidak memutar. Nah, pertanyaan saya yang A kenapa salah? Karena kan ragu tuh ya. A itu kan kayak pertanyaannya kan menjebak ya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa A salah? Hah? Tadi dia ngelihatnya hanya dibilang C kiral. Ya, kalau dia punya C kiral belum berarti, artinya secara senyawanya belum tentu dia kiral. Contohnya tadi yang ada meso tadi itu. Ya, yang tadi gini. Nah, ya kan, OH, OH gitu ya, H, terus atasnya sama bawahnya misalnya. Nah, ini kan sebenarnya dia senyawa ini punya C kiral. Tapi kalau kita bilang senyawa secara keseluruhan, ini kita sebut bukan senyawa kiral. Ya, namanya meso gitu. Jadi ketidakkiralannya karena adanya bidang simetri. Gitu. Jadi semua senyawa dengan C kiral belum tentu memutar bidang polarisasi cahaya. Kenapa? Karena ada senyawa yang walaupun dia punya C kiral, dia tidak memutar bidang polarisasi cahaya, yaitu senyawa meso ini.
Ya, atau ya, jadinya namanya akiral, bukan kiral, gitu ya. Jadi ini nih hati-hati pernyataan yang A menjebak nih ya, gitu. Nah terus yang B dijelaskan di video R dan S tidak ada kaitannya sama sekali dengan plus minus, ya. Jadi kalau ngomongin mutar bidang polarisasi cahaya ke kanan atau ke kiri itu kita ngomonginnya plus atau minus. Nah kalau R dan S itu tidak, dia ngomonginnya urutan prioritasnya searah jarum jam kah, berarti R, atau berlawanan itu berarti S. Jadi nggak ada hubungannya nih, nggak ada kaitannya. Ya, makanya salah. Terus ini, suhu tidak berpengaruh pada besarnya sudut rotasi. Ya, suhu berpengaruh. Ya, selama dia suhunya masih di dalam kamar, berarti kan kita anggap tetap lah gitu ya. Tapi kalau misalnya suhunya udah naik jauh, nah itu berpengaruh ya terhadap besarnya sudut rotasi. Kemudian rasemat bersifat aktif optis, salah karena rasemat itu apa? Campuran, 50% R, 50% S. Kalau yang satu misalnya R berarti searah ya. Yang satu R, ya kan? Memutar bidang polarisasi cahayanya misalnya ke kiri, ya ke kiri, berarti minus. Nah, berarti yang S pasti dia ke kanan, berarti plus, gitu. Ya, jadi secara keseluruhan saling meniadakan kan, menghabiskan. Berarti secara keseluruhan dia tidak bersifat aktif optis kalau campuran rasemat. Nah, berarti jawabannya yang E. Seperti itu. Oke, yang nomor 2, jawabannya apa nih? C, Bu. Apa? A dan A, jauh banget A. Emang ada ya di slide A? C, Bu. C. Ah, iya, C, C ya. Bu. Kan ada di sini nih. Nah, cara mengisahkannya gimana? Dengan resolusi. Namanya ya. Jadi direaksikan dengan reagen yang kiral. Ya, ini teori ya. Ada di slide lah. Gitu ya. Oke, itu materi hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan secara keseluruhan dari materi? Ya, baik yang sudah dibahas dalam bentuk latihan soal ataupun tidak, silakan kalau ada yang ditanyakan. Sebelum kita tutup perkuliahannya. Tidak ada? Oke, mudah-mudahan tidak adanya ini artinya sudah paham semua ya. Bukan tidak bukan malah tidak paham semua gitu. Oke. Ya sudah, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kita cukupkan kuliah hari ini. Silakan kalian lebih banyak lagi latihan soal ya, karena kalau kimia organik memang kuncinya banyak latihan soal ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.